Assalamualaikum, Bu Herlina. Waalaikumsalam Pak Suharjito. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Suharjito, saya perhatikan beberapa hari belakangan ini Pak Suharjito sering terlihat melamun dan murung Pak. Ada apa nih dengan Pak Suharjito? Waduh, gimana ya, Bu? Saya tuh bingung mau ngomongnya. Saya tuh punya masalah yang mengganggu pikiran saya seminggu terakhir ini. Saya sampai tidak bisa fokus pada pekerjaan saya, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Apakah Pak Suharjito bersedia menceritakan masalah yang Bapak alami kepada saya? Wah, kebetulan, Bu. Saya memang butuh teman bercerita untuk saat ini. Kalau permasalahan ini saya biarkan berlarut-larut, saya takut akan mengganggu kinerja saya. Terlebih, nanti berimbas pada anak didik saya. Tapi kok saya takut mengganggu waktunya Bu Erlina ya? Tidak mengganggu kok Pak Suharjito, dengan senang hati. Saya juga sedang tidak ada kerjaan ini. Nah, sekarang apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Suharjito hasilkan dari obrolan kita siang ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya alami. Sampai saat ini saya masih bingung harus bagaimana dan bertindak seperti apa. Baik, sekarang coba Pak Suharjito ceritakan apa yang menjadi sumber kegelisahan Bapak seminggu terakhir ini. Begini, Bu, saya itu merasa nggak enak hati, malu, sekaligus merasa bersalah atas laporan yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Apa yang menyebabkan Pak Suharjito malu dan merasa bersalah dari laporan tersebut? Ya, minggu kemarin saya itu kan disupervisi oleh Bapak Pengawas Sekolah terkait proses belajar mengajar di kelas saya. Kemudian, beberapa hari yang lalu, Bapak Kepala Sekolah memanggil saya dan beliau menyampaikan bahwa Bapak Pengawas yang kemarin melakukan supervisi pada waktu hari Kamis kemarin merasa berat karena saya tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Lalu, adakah hal lain yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah? Ada, Bu. Bapak Pengawas merasa tersinggung, Bu, dengan jawaban saya ketika beliau mengingatkan terkait penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Ketika ditegur, Pak Suharjito berkata bagaimana? Gimana ya, Bu? Saya mencoba mempertahankan argumen saya. Saya berkata, walaupun tidak menggunakan buku teks, saya tetap memberikan materi yang mengacu pada kurikulum dengan menggunakan materi dari sumber-sumber yang lain, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh, coba Pak Suharjito jelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Suharjito. Jujur ya, Bu, saya memang jarang menggunakan buku teks karena jumlahnya tidak mencukupi jika dibagikan kepada semua siswa. Tahu sendiri kan, Bu, kalau buku tidak mencukupi, anak-anak malah rebutan. Endingnya mereka bertengkar. Saya lebih sering menggunakan modul ajar yang membuat rangkuman materi dan juga LKPD untuk mendukung proses pembelajaran. Saya merasa lebih nyaman juga untuk menggunakan itu dibandingkan buku teks karena saya sudah mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa di kelas saya, Bu. Lalu,
bersumber dari manakah modul ajar, rangkuman, dan juga LKPD yang Pak Suharjito buat? Iya, Bu. Saya itu memadukan beberapa buku teks dan juga sumber lain yang relevan, seperti dari internet, ya, dari sumber lain juga untuk menyusunnya, Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Suharjito tidak menggunakan buku teks karena jumlahnya terbatas untuk dibagikan kepada siswa dan juga lebih nyaman dengan desain pembelajaran yang sudah Pak Suharjito susun. Lalu, solusi apa yang terpikirkan oleh Pak Suharjito untuk mengatasi masalah ini? Ya, dengan keadaan seperti ini, saya merasa perlu untuk segera menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Nah, lalu apa rencana yang akan Pak Suharjito laksanakan? Pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang menjadi laporan pengawas dalam kegiatan supervisi hari Kamis yang lalu. Saya juga akan menyampaikan bahwa buku teks di kelas saya memang tidak mencukupi jumlahnya. Dan saya juga akan mendiskusikan solusi atas kekurangan tersebut. Lalu terkait Bapak Pengawas, apa yang Pak Suharjito rencanakan? Ya. Saya juga akan berusaha untuk menemui Bapak Pengawas. Saya akan meminta maaf atas sikap saya pada hari Kamis minggu yang lalu dan juga menjelaskan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Oh iya Pak, untuk mengatasi permasalahan kekurangan buku teks di kelas, adakah solusi lain yang Bapak pikirkan? Ada, Bu. Saya akan berusaha mendesain pembelajaran berkelompok di kelas sehingga buku teks dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa siswa dalam satu kelompok. Untuk belajar di rumah, saya juga akan mengirimkan buku teks elektronik kepada siswa sehingga dapat mempelajari melalui gawai ataupun laptop yang mereka miliki. Wah, bagus sekali Pak Suharjito. Sekarang, bolehkah Pak Suharjito menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Ya, Bu. Saya akan berusaha Hebat, saya senang dengan capaian yang Pak Suharjito peroleh dari obrolan kita ini. Lalu, apa komitmen Pak Suharjito untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Ya, Bu. Setelah ini, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah di ruangannya dan berkonsultasi dengan beliau. Kemudian saya akan mencoba membuat janji juga dengan Bapak Pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Mohon doanya ya, Bu. Semoga rencana saya dapat berjalan dengan baik. Amin. Kemudian, siapa yang dapat Bapak libatkan untuk membantu rencana tersebut? Yang akan saya libatkan Pak Azhari. Teman kita kan sering berbagi praktik baik dengan kita ya, Bu, itu Pak Azhari. Beliau itu sering mempraktikkan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Anak-anak juga terlibat sangat senang.
untuk mengikutinya. Nah, saya akan meminta bantuan Pak Azhari agar saya bisa mendesain pembelajaran secara berkelompok, Bu. Jadi, nanti buku teks yang ada bisa digunakan secara berkelompok. Alhamdulillah, Pak Suharjito hebat. Sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Alhamdulillah, Bu. Saya merasa lebih lega sekarang. Lebih ringan beban pikiran saya setelah mengobrol dengan Ibu Herlina. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu. Sama-sama, Pak Suharjito. Kalau begitu, saya mohon izin dulu akan melanjutkan aktivitas. Sekali lagi, terima kasih Bu Herlina. Iya, silakan Pak Suharjito. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Pak Suharjito. Waalaikumsalam, Bu Herlina. Terima kasih ya, Pak. Sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya siang ini. Tidak apa-apa, Bu. Santai saja. Saya juga sedang tidak sibuk hari ini. Bu Herlina, ada apa nih? Kok kelihatannya galau gitu? Terlihat sekali ya, Pak, kalau saya lagi galau. Kelihatan sekali, Bu. Biasanya Bu Herlina itu kan pembawaannya ceria, sumringah, kemudian banyak bercanda. Tapi akhir-akhir ini sepertinya banyak pikiran. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Pak. Cuma saya butuh di coaching sebentar kaitannya dengan saya ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara gebyar karya P5 di sekolah kita. Oh, begitu. Baik, Bu. Semoga saya bisa membantu Bu Herlina. Nah, Bu Herlina, dari pembicaraan kita ini, nanti apa yang Bu Herlina harapkan? Saya ingin ide-ide tentang penyelenggaraan gebyar P5 ini supaya berjalan dengan asyik, menarik, dan mengedukasi siswa-siswi kita, Pak. Saya melihat-lihat di referensi di YouTube tentang kegiatan gelar karya di sekolah-sekolah lain. Tapi saya jadi bingung ingin menyiapkan acara ini seperti apa dengan menyesuaikan kondisi lingkungan sekolah kita. Wah, bagus itu. Tapi jangan sampai dong membuat ide yang asik untuk gelar P5 kita, tapi hari-harinya Bu Herlina malah jadi tidak asik. Tadi Bu Herlina ingin mendapatkan ide-ide tentang penyelenggaraan gebyar P5 supaya berjalan dengan asyik, menarik, dan juga mengedukasi siswa-siswa kita. Tapi karena harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita, Bu Herlina menjadi bingung. Gitu ya. Nah, mungkin Bu Herlina bisa menjelaskan secara lebih detail kepada saya ide-ide segar seperti apa yang Bu Herlina maksudkan. Begini Pak, saya kan juga baru pertama kali melaksanakan gebyar P5 semenjak kepindahan saya di sekolah ini dan langsung ditunjuk sebagai ketua penyelenggara. Saya merasa kok referensi ide-ide kegiatan yang dilaksanakan pada gebyar P5 gitu-gitu aja Pak yang saya lihat. Kegiatan yang gitu-gitu aja. Itu yang seperti apa, Bu? Ya, seperti ada pameran hasil P5 masing-masing kelas, lalu diselingi dengan pentas seni yang ditampilkan murid. Saya takut nanti kegiatannya itu kurang menarik untuk anak.
Bu Erlina ini membayangkan kalau kegiatan itu kurang menarik. Itu berdasarkan apa, Bu? Ya, karena kegiatannya hanya melihat hasil karya, lalu diselingi pentas seni saja, Pak. Kalau begitu, menurut Berlina, kita harus mengembangkan kegiatan gebiar karya seperti apa supaya kegiatan gebiar ini dikatakan berhasil. Ya, saya merencanakan gebiar karya ini ada kegiatan-kegiatan menarik selain pameran hasil karya siswa, seperti dimasukkan game edukasi, game kekompakan antar kelas, market day, fashion show, talk show bersama wali murid, dan pentas potensi siswa supaya gebiar karya ini menarik, meriah, dan bisa mengedukasi siswa-siswi kita. Wah, dengan ide-ide Berlina ini, menurut Ibu, apa yang perlu disiapkan dalam kegiatan gebiar karya P5 ini nanti? Saya tentunya harus menyusun proposal kegiatan, mendata perlengkapan yang dibutuhkan, serta mendesain acara dengan menyesuaikan lokasi di sekolah kita, Pak. Oke, Berlina. Kalau begitu, rencana yang akan Berlina lakukan untuk gebiar P5 nanti seperti apa, Bu? Menurut saya, untuk kegiatan pameran karya ini, kita bisa membuat kunjungan kelas. Dan tentunya karya yang dipamerkan siswa ini ditata dengan baik dan memberikan informasi yang jelas tentang cara pembuatannya. Lalu untuk pentas potensi anak-anak bebas menampilkan bakat yang dimiliki, Pak. Jadi tidak hanya sebatas tari-tari daerah saja, anak-anak bisa menampilkan silat, tari modern, tari kreasi, pantomim, menyanyi, dan bakat-bakat lainnya. Lalu untuk fashion show ini kita bisa selenggarakan dengan fashion show pakaian dari bahan daur ulang atau sampah plastik. Sedangkan untuk talk show yang ingin salah satu orang tua siswa itu berperan sebagai narasumber. Nah, kebetulan ada yang berprofesi di bidang kewirausahaan. Hebat sekali Berlina ini. Baru mendengarkan ide-ide Berlina, saya sudah bisa membayangkan tapa meriahnya, tapa asiknya acara gebiar P5 di sekolah kita besok. Kalau begitu, Berlina mau memulai rencana tersebut dari bagian mana dulu? Saya akan mulai mendata hasil P5 dari masing-masing kelas, Pak, supaya saya tahu bagaimana desain kegiatannya nanti. Acara ini kan acara penting untuk sekolah kita. Benar ya, Bu? Agar acara ini nanti sukses dan lancar, kira-kira ada rekan kerja yang bisa membantu Berlina itu siapa ya? Siapa ya, Pak? Oh iya, sepertinya saya akan meminta bantuan kepada Pak Danang untuk membantu saya. Karena beliau semuanya sudah terbiasa untuk menyelenggarakan event seperti ini, Pak. Apakah ada yang akan Berlina lakukan untuk mendapat ide-ide baru, Bu? Nanti saya akan mencari referensi lagi di YouTube tentang kegiatan yang kekinian, menarik minat, dan edukatif. Supaya gebiar karya ini tidak hanya terlihat meriah, namun juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna
dan menyenangkan bagi siswa di sekolah kita. Oke, kalau begitu target selesainya kapan ya Bu? Untuk menyusun perencanaan kebiar karya P5 di sekolah kita ini. Saya rasa 2 minggu cukup Pak untuk persiapan dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait. Semoga saja sesuai target. Kemudian biar kita bisa memantau sejauh mana progresnya, sebaiknya bagaimana Bu? Bagaimana kalau kita bertemu 2 minggu lagi untuk membicarakan ini ya Pak? Oke, deal ya Bu, 2 minggu lagi kita ngobrol lagi. Gimana kalau besok pas kita ngobrol sambil nyobain menu baru di rumah makan depan sekolah, biar lebih asik dan nyantai kita bicaranya. Siap Pak. Nanti Pak Suharjito saya traktir deh. Wah, mantap nih. Tapi jangan sampai merepotkan Bu Herlina loh ya. Osing lancar, perut kenyang, dompet aman. Wah, luar biasa pokoknya. Terima kasih Pak Suharjito sudah dengan senang hati bersedia saya ajak ngobrol. Coaching ini sangat mencerahkan saya. Sama-sama Bu Herlina. Gimana ini ketakutannya? Sudah mulai berkurang belum? Sudah agak lega belum rasanya? Alhamdulillah sudah plong saya Pak. Semoga acara yang nanti lancar dan sukses ya Pak. Sampai jumpa kembali Pak Suharjito. Selamat melanjutkan aktivitas. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Bu Herlina, tetap semangat. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tentunya yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu langkah coaching itu sudah memenuhi alur tirta. Untuk yang kedua, apakah yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu menggali pertanyaan berbobot pada coaching. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu tentunya memberikan waktu sepenuhnya untuk proses coaching, menjadi pendengar yang baik dan fokus pada coaching. Untuk refleksi yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan dilakukan untuk memperbaikinya tentunya berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide-ide kreatif atau kompetensi coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Langsung untuk umpan balik dari coaching, pertanyaan untuk coaching yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tentunya perasaannya senang dan bersemangat karena mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dialami. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Ya. Yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan adalah alur tirta sebagai sebuah salah satu konsep dalam coaching. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki
dan juga perlu ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan adalah tata bahasa, kemudian kemampuan berkomunikasi atau public speaking kita supaya lebih baik. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk tetap dalam kondisi presence, saya berusaha untuk tetap fokus pada kegiatan ini. Kemudian di sela-selanya saya menggunakan teknik stop untuk membuat kondisi saya itu kondisi ternyaman sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya tingkatkan adalah kemampuan saya dalam berkomunikasi, kemudian kemampuan untuk memberikan motivasi, serta bagaimana saya mampu menciptakan suasana yang positif dalam berkomunikasi. Saya akan memulai percakapan, menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang empati, sehingga saya merasa nyaman atau koasenya itu merasa nyaman dan juga terbuka dengan saya. Kemudian menjaga sikap netral dan juga tidak menghakimi, agar koase rasa aman, mau berbagi masalah atau pemikirannya dan menemukan solusi atas masalah sesuai dengan pemikirannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Di coaching artinya kita sebagai koase. Yang saya rasakan ketika menjadi seorang koase yaitu saya bisa menceritakan apa yang menjadi beban saya, permasalahan saya. Kemudian setelah saya mampu untuk bercerita, kemudian saya mampu untuk mengidentifikasi masalah. Sambil bercerita, masalahnya saya ungkapkan, kemudian saya bisa menyusun rencana untuk pemecahan masalah dengan bimbingan coaching. Kemudian setelah itu, setelah rencana, kemudian saya bisa melaksanakan aksi dari rencana saya dengan bimbingan coaching tadi. Dan pada akhirnya, semua masalah yang ada pada diri saya itu dapat saya selesaikan terencana dengan baik, dan semoga saja apa yang sudah terencana tadi memang benar-benar dapat mendatangkan hasil yang baik pula. Itulah yang dirasakan ketika saya menjadi seorang koase. Ya. Demikian refleksi saya untuk hari ini.